kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ini adalah proses gametogenesis pada hewan jantan atau sering disebut dengan spermatogenesis, dan ini sering terjadi di organ yang namanya apa? Ya, testis. Ya, terjadinya di testis dan fungsinya adalah menghasilkan sel gamet. Menghasilkan sel gamet. Sel gamet itu yang sperma itu. Ya. Menghasilkan sel gamet. Oke. Awalnya itu kan diploid gitu ya. Spermatogonium itu sel awalnya. Kemudian menjadi spermatosit primer. Ya. Dan menjadi spermatosit sekunder. Ya. Nah, kita lihat di perbedaan perubahan di mananya sih terjadi reduksi gitu ya. Terjadi reduksi. Nah, di sini kan kalian lihat spermatosit primer diploid, kemudian menjadi haploid. Berarti kan di reduksi kromosomnya itu terjadi di meiosis satunya ya. Kemudian baru masuk ke meiosis 2. Nah, ini proses meiosis 2 itu yang di sini sebenarnya arahnya. Nah, ini meiosis 1 itu yang ini. Ya. Jadi menghasilkan spermatosit sekunder itu dia mengurangi jumlah kromosom dari 2N menjadi N. Ya. Kemudian ini adalah terbentuk hasil akhir ya, spermatid, kemudian spermatozoa. Spermatozoa ini yang sudah lengkap gitu ya dengan ekor-ekornya, jadi udah bisa bergerak. Nah, jumlahnya kalian lihat. Hasil meiosis kan 4 sel anaknya, jadi satu sel menjadi 4 sel. Nah, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi penerapannya seperti ini. Meiosis 1 dan meiosis 2 itu diterapkan dalam proses gametogenesis menghasilkan sel gamet yang haploid. Ya. Nah, kalau pada yang wanita atau yang betina itu namanya oogenesis, juga sama. Ya. Pertamanya adalah oogonium, kemudian jadi oosit primer. Nah, ini meiosis satunya di sini, kemudian meiosis 2-nya di sini kan. Dari oosit sekunder menjadi ovum itu meiosis 2. Ya. Tetapi kalau yang di betina itu kan yang fungsional cuma 1 ya. 3-nya ini tereduksi ya, atau 3 badan kutub ini tidak berfungsi. Nah, sel telurnya cuma 1. Yaitu bedanya dengan spermatogenesis. Nah, bagaimana kalau di tumbuhan? Ya, kalau di tumbuhan adalah prosesnya seperti ini. Masih ingat bagan di tumbuhan? Nah, ini disebut juga dengan pembuahan ganda. Ya, di sini ada peristiwa yang namanya meiosis. Sama ya. Kemudian di sini untuk serbuk sari, untuk yang jantan juga mengalami meiosis dan menghasilkan 4 sel kan? Ya, 4 sel mikrospora atau serbuk sari itu nanti akan membelah lagi. Nah, ini membelah lagi menjadi 2. Ya, maka di sini ada inti generatif 1 dan intergeneratif 2. Sorry, bukan intergeneratif, intergeneratif dan inti vegetatif. Ya. Nah, untuk yang inti generatif itu nanti akan membelah lagi menjadi 2. Ya. Kemudian inti vegetatif itu kan digunakan untuk membukakan jalan ya, membukakan jalan di bulu serbuk sari. Diikuti inti sperma 1, inti sperma 2. Nah, kenapa nanti disebut dengan pembuahan ganda? Itu kan dia karena di sini inti generatif itu tadi kan membelah jadi 2, maka ada 2 sperma. Inti sperma 1 dan inti sperma 2. Mana yang akan dibuahi? Nah, kalau dia membuahi sel telur,
nanti akan menghasilkan sigot. Kemudian kalau yang dibuahin satunya lagi adalah yang di tengah ini, inti kandung lembaga sekunder, maka akan menjadi sel endosperm. Ya, karena ini sudah N plus N, kemudian ketambahan sperma lagi, ya, jadinya 3N. Oke, jadi kalau sel telur dia sigot. Ya, nah kalau yang di tumbuhan betina atau dia alat perkembangbiakannya disebut dengan putik. Kalau di sini kan tadi serbuk sari. Putik itu dia menghasilkan sama ya, 4. Satu yang fungsional itu dia nanti akan membelah mitosis 3 kali ya, pembelahan mitosis 3 kali ya, sehingga menghasilkan 8 inti. Nah, 8 inti itu dia akan ngumpul di sini nih ya, di kantong embrio ini. 2 di tengah, 1, 2, kemudian 3 di ujung bawah, 3 di ujung atas nih ya, bagian kalasa ya. Nah, yang di sini adalah sel telur ya, kemudian didampingi oleh sel sinergit, kemudian inti kandung lembaga di tengah 2, kemudian 3 lagi di badan kutub ya. Jadi seperti itu. Nah, yang dibuahin adalah yang inti kandung lembaga sekunder sama yang sel telur ya. Kalau dilihat jumlahnya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 inti itu hasil dari 3 kali pembelahan mitosis dari yang satu fungsional di sini tadi. Ya. Kalau di sini kan satu fungsional ya. Bukan satu fungsional. Yang di sini 4-nya fungsional gitu ya. Kemudian 1 itu membelah menjadi 2, inti vegetatif dan generatif. Lalu yang inti generatifnya itu membelah lagi menjadi 2 lagi, jadi inti sperma 1 dan inti sperma 2 ya. Jadi inti sperma 1 nanti akan membuahi sel telur, kemudian inti sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, maka dia akan menghasilkan sel endosperm. Dan itulah yang disebut dengan pembuahan ganda. Kenapa dia dinamakan pembuahan ganda? Karena inti generatif sperma itu membelah menjadi 2, jadinya ada sperma 1 dan sperma 2. Gitu ya. Oke, jadi untuk gametogenesis ini saya rasa dulu di kelas 10 udah pernah dijelaskan juga ya. Untuk pada tumbuhan, saya nggak akan perdalam di sini, tapi yang penting kamu tahu bahwa meiosis itu adalah proses untuk menghasilkan sel gamet itu kalau di dalam tubuh manusia. Ya. Dan terjadinya kapan ya? Terjadinya ya pada saat kalian menghasilkan sperma atau sel telur. Ya. Jadi seperti itu, ini penerapan dari meiosis. Kalau mitosis itu kan pada pergantian sel-sel yang rusak, misalnya kulitnya terkelupas atau luka gitu ya, kemudian ada muncul sel-sel baru untuk membentuk jaringan-jaringan yang baru. Nah, penyembuhan luka gitu ya. Dan juga mitosis itu menjelaskannya adalah pada proses embriologi itu ya, dari 2 apa itu? Dari zigot, morula, blastula, gastrula. Itu kan kalian lihat tuh, dari 1 sel zigot kemudian menjadi 2, menjadi 4, kemudian lalu terdiferensiasi sesuai peranan masing-masing ya. Jadi oke, saya rasa itu. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.